Selamat datang di channelku Koko Kurniawan. Di video ini aku akan ngebahas soal yang namanya keterampilan. Dan aku percaya kalau semua keterampilan bisa dilatih. Jadi tonton videonya sampai habis, aku akan coba ngejelasin topik ini. Semua kemampuan bisa dilatih. Menurutku, semua keterampilan itu bisa dilatih. Gimana sih maksudnya semua keterampilan bisa dilatih? Jadi misalnya misalnya aku mencoba untuk percaya diri ataupun terbiasa ngomong di depan kamera kayak gini. Menurutku menurutku videoku di hari ini akan terasa jelek daripada videoku di 1 tahun yang akan datang. Memang aku masih belum tahu 1 tahun yang akan datang akan seperti apa videoku. Tapi yang jelas aku sadar kalau yang namanya ngomong di depan kamera ataupun nge-shoot video kayak gini memang butuh keterampilan. Semakin sering kita melakukannya ataupun semakin terbiasa kita melakukannya, maka hasilnya semakin bagus. Ini berlaku juga di content creator, misalnya di video cetak gol deh. Di video cetak gol, di video awal-awal itu voice overku tentu masih sangat masih sangat jelek karena kupikir waktu itu adalah yang terbaik yang aku bisa. Tapi ternyata berapa tahun ini sudah setelah content creator mungkin sekitar 2-3 tahun aku bikin YouTube secara konsisten, bikin video YouTube secara konsisten. Itu akhirnya aku ngelihat video-video pertama aku tuh ngerasanya kayak jelek banget ya ini aku bikin video kok masih ada yang nonton. Nah menurutku kalau kita punya pemikiran seperti itu artinya kita sudah mulai berkembang daripada kita di masa lalu. Dan itu nggak apa-apa dan sangat wajar. Jadi untuk yang mau mengasah keterampilan sesuatu, menurutku sih pede-pede aja ya. Kayak misalnya video ini kan dibandingkan dengan youtuber-youtuber yang lain yang sejenis, pasti nggak ada apa-apanya dan kelihatan jelek. Tapi padahal ini adalah proses yang harus kita jalani sampai akhirnya kita lebih mahir daripada kita di masa lalu dan mungkin bisa sejajar dengan youtuber-youtuber yang lain dengan konsep yang monolog kayak gini. Nah tapi menurutku untuk bisa melatih keterampilan kita secara lebih cepat adalah dengan cara mengetahui apa sih dasar dari yang kita lakukan. Misalnya kalau di voice over, aku harus belajar banget soal yang namanya artikulasi, terus juga intonasinya dan juga tempo bicaranya. Jadi kalau misalnya artikulasi kan gimana caranya penonton itu bisa mendengar suara kita walaupun dia lagi makan, suara kita tetap kelihatan jelas. Nggak cuman selamat datang di channelku Koko Kurniawan. Itu kan akan akan ngebuat ini orang ngomong apa sih. Nah itu yang menjadi dasarnya yang harus kita pelajarin dulu, gimana caranya ngomong secara jelas kepada penonton walaupun penonton lagi sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Terus yang selanjutnya adalah ini kalau ngomongin voice over ada di setelah artikulasi ada di tempo bicaranya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ngomongnya terlalu cepat itu kita belibet sendiri. Nah kita harus menemukan tuh gimana caranya kita bisa ngomong secara bukan yang terlalu pelan juga tapi nggak kecepatan sampai akhirnya belibet. Itu harus jam terbang lagi, kita sering-sering take voice over supaya nantinya juga bisa lebih memudahkan kita untuk tahu, kayaknya kecepatan ngomongku segini. Dan akhirnya itu terekam di kepala kita sampai akhirnya suatu saat semakin sering kita melakukannya, maka kita akan secara otomatis menggunakan nada-nada atau tempo-tempo seperti yang kita biasa lakukan. Mengetahui dasarnya menurutku juga sangat penting karena itu adalah dasar yang nantinya kalau kita nggak punya dasar itu akan susah mengeksplor yang lain-lainnya juga. Sama seperti apapun yang kita lakukan itu bisa diterapkan di banyak hal, misalnya pun ngedit video, kayak misalnya videonya cetak gol kan di awal-awal jelek banget dan mungkin orangnya juga kita ngelihat video itu di hari ini, video beberapa tahun yang lalu, pasti kita ngerasa jelek juga ya video kita kualitasnya. Dan sekarang kualitasnya sudah seperti ini. Dan mudah-mudahan tahun depannya lagi kita akan ngerasa, video ini dulu rasanya ini sudah bagus, tapi ternyata kok nggak bagus ya.
Nah, itu artinya kita berkembang dengan keterampilan kita, termasuk juga menulis ataupun semua yang bersifat keterampilan, ngomong di depan kamera, belajar, apalagi ya, misalnya memasak, nanti pasti kita akan jauh lebih bagus daripada kita di tahun-tahun sebelumnya, karena kita merasa berkembang dan intinya kita harus kuncinya kita harus terus belajar memperbaiki apa yang kita biasa lakukan. Nah, terus apakah bakat mempengaruhi mempengaruhi keterampilan kita? Memang bakat itu mempengaruhi menurutku ya, karena kadang-kadang juga ada orang yang waktu dia pertama kali belajar itu udah kelihatan bisa, tapi ada juga yang masih mentah banget yang harus dilatih terus-menerus secara lebih lama untuk dia bisa menemukan performa yang lebih baik daripada dia pertama kali mulai. Memang bakat ngaruh, tapi menurutku sih nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget dalam jangka panjang. Kualitas itu lahir dari kuantitas. Jadi kadang-kadang kan ada yang nanya nih, mendingan kita bikin langsung bagus atau bikinnya sering. Nah, kalau menurutku untuk kita yang masih belajar adalah membuatnya sesering mungkin. Nggak harus yang bagus banget, tapi menurutku adalah seberapa sering kita ngelatihnya. Kalau semakin sering kita melakukannya, maka apa yang kita lakukan itu nggak sesulit di hari pertama kita lakukan. Gimana ya contohnya? Oke, contohnya kita ngedit video deh. Kalau ngedit video, dulu ngebuat video 4 menit itu rasanya lama banget dan dan cukup menantang. Tapi kalau misalnya kita sudah lakukan itu 1 tahun, ngebuat video 4 menit ya biasa aja, apalagi dengan kualitas yang sama. Tapi kalau dengan kualitas yang baru, maka kita ada penyesuaian lagi, tapi paling nggak udah dasar kita ngeklik tombol-tombol yang ada di aplikasinya, udah terbiasa di mana tombol untuk kembali, gimana caranya memotong videonya, terus juga memberikan efek. Pasti kita udah familiar dan juga kita akhirnya terbiasa dengan keterampilan yang kita akan latih itu. Entah itu kita sadar melatihnya secara mandiri, ataupun nggak sadar, misalnya kita lagi kerja dan diminta untuk terus melakukan pekerjaan kita. Jadi mungkin itu aja videonya soal gimana caranya melatih keterampilan, dan soal keterampilan itu bisa dilatih. Mudah-mudahan bisa menjawab dan bermanfaat untuk kamu semua. Sampai jumpa di video-video kita yang berikutnya lagi.